Kita belajar tentang lingkaran ya, dan kita belajar sekarang bagian-bagian lingkaran terlebih dulu ya. Nah, ini kan ada lingkaran ya, ada lingkaran. Kalian pasti tahu jari-jari ya. Jadi jari-jari itu dari mana ke mana jari-jari. Di sini OA, OB, OC. Jadi sini ke sini itu betul jari-jari ya. Jadi jari-jari itu dari titik pusat lingkaran ditarik garis lurus sampai ke tepi lingkaran, itu jari-jari ya. Sedangkan diameter itu dari A ke B ya. Jadi jari-jari ya, diameter itu sama dengan 2 kalinya jari-jari ya. Nah, di SD kita sudah belajar yang namanya luas lingkaran ya, sama dengan pi kali r kuadrat. Pi nya itu bisa 22/7 atau 3,14 kali r kuadrat. Bisa juga ini 3,14 kali r kuadrat. Sedangkan keliling itu 2 pi r ya. Nah, sekarang kalau kita rujuk dari rumus ini ya, jadi r itu berarti setengah diameter ya. Kalau ini r nya saya ganti setengah diameter, berarti keliling sama dengan pi kali d ya. Nah, kalau luas bagaimana? Kalau luas ya gini, luasnya kan sini ya, PR kuadrat. R nya saya ganti setengah diameter, pi kali setengah diameter dikuadratkan. Pi ini setengah D kali dikuadratkan, setengah dikuadratkan 1/4, diameter dikuadratkan diameter kuadrat, atau nulisnya 1/4 pi d kuadrat. Nah, ini satu di sini, bisa juga 1/4 pi d kuadrat ya. Ini saya hapus, ini mungkin bingung ya. Jadi ini pelajaran yang kita pelajari di SD. Luas sama dengan PR kuadrat atau 1/4 PD kuadrat, keliling 2 PR atau PD kuadrat. Nah, sekarang kita belajar bagian lingkaran yang lain ya. Nah, di sini ada titik B, titik C. Kalau tak tarik garis dari O, ini kan berbentuk segitiga ini ya, bukan segitiga ini ya, yang garis hijau ini ya. Garis hijau itu dinamakan juring ya. Jadi bentuknya kayak pizza ini ya. Kalau kalian beli pizza kan dipotong gini ya, ini namanya juring ya. Kalau ini dari O ke D, ini namanya OD apotema ya. Sedangkan kalau yang ini orange ini ya, namanya tembereng. Sedangkan kalau AC tapi yang ini, yang bunder ini ya, yang melengkung ini namanya busur ya. Tapi kalau AC yang ditarik garis ini lurus ini namanya adalah tali busur ya. Nah, sekarang kita akan belajar dulu yang namanya juring ya. Jadi saya kasih contoh, misalkan begini. Misalkan kita punya lingkaran ya, begini ya. Nah, lingkaran ini misalkan saya potong separuh. Saya potong separuh lingkarannya. Nah,
jadi segini ya. Nah, biar agak garis lurus ya. Udah saya potong lingkarannya. Misalkan tadi keliling lingkarannya adalah 10 misalkan. Tadi ya yang lingkaran tadi. Lah ini kan tinggal separuh. Ya. Berarti kelilingnya berarti kan separuhnya. Berarti setengah kali 10 5 ya. Nah, yuk kita sekarang tadi lihat lingkaran yang tadi. Yang tadi lingkaran tadi sudutnya kan 360 derajat ya. Nah, sekarang kalau separuh lingkaran sudutnya 180 derajat ya. Berarti ini kan sudutnya separuhnya ini ya. Kalau sudutnya separuhnya, luasnya juga separuhnya ya. Jadi kok luasnya, kelilingnya juga separuhnya ya. Jadi bisa dikatakan gini, kalau diketahui misalkan ini ada juring gini ya, juringnya itu 60 derajat misalkan begitu ya. Kalau ini 60 derajat, berapa panjang tali busur ini ya, tali busur ini ya. Nah, tali busur ini kan sama aja sebenarnya, sama dengan keliling ini, keliling lingkaran, tapi cuma sudutnya 60 derajat. Nah, kalau kita tadi belajar yang ini ya, setengah lingkaran sudutnya 180 derajat, kelilingnya ya setengah dari keliling lingkaran itu. Nah, sekarang kalau 60 derajat ya, panjang tali busurnya ya, ini tali busur ya yang melengkung ini. Berarti sudutnya ya 60 derajat dibagi sudut satu lingkaran penuh itu 360 kali keliling lingkaran. Nah, kalau keliling lingkaran kan 2 PR misalkan ya. Berarti berapa? Kok ini bukan keliling ini ya. Berapa panjang tali busurnya? Misalkan ini tali busurnya, saya ambil tali busur AB ya. Berapa panjang tali busur AB ya? Tali busur AB sama dengan 6/36. 6/36 itu 1/6 ya, 1/6 kali 2 2/6 PR kuadrat atau 1/3 PR. Oh, ini bukan R kuadrat ya, PR saja. Nah, ini caranya mencari tali busur ya. Atau ini, kalau ini tali busur dari B ke C atau A ke C, kita cari sudutnya dulu. Nah, sekarang kita cari yang namanya mencari luas juring. Nah, kalau juring, luas juring itu sama sebenarnya. Misalkan ini sudutnya 45 derajat ya. Kalau 45 derajat itu berapa bagian lingkarannya? Misalkan satu lingkaran segini. Satu lingkaran segini kan sudutnya 360 ya. Kalau 45 derajat berapa bagiannya? Berarti begini, kalau 45 derajat berarti dibagi 360 ya. Ini sama dengan 360 bagi 45 itu kan 8 ya. Berarti ini sama dengan 1/8. Berarti kalau ada ini bentuk lingkaran, potongan lingkaran sudut 45 derajat, ini berarti 1/8 lingkaran ya. Nah, sekarang begini, kalau luas lingkaran, misalkan luas lingkaran ini 16 ya, berapa luas lingkaran kalau luas lingkarannya 1/8 lingkarannya? Kalau satu lingkaran luasnya 16, kalau 1/8 lingkaran. Kalau luas 1/8 lingkaran, ya berarti 1/8 kali
luas lingkaran ini 16 sama dengan 2. Nah, sekarang kita tahu bagaimana caranya mencari luas juring ya. Jadi kalau luas juring, misalkan ini ada lingkaran, diketahui sudut ini, misalkan sudut ini 30 derajat ya, sedangkan diketahui luas lingkarannya misalkan 360, luas lingkarannya 360 ya, ditanya luasnya ini berapa. Nah, caranya misalkan ini titik pusatnya A, ini O, titik pusatnya O, ini A, ini B, ditanya luas juring AOB. Nah, caranya mudah, kita cari dulu ini seperberapa lingkaran. Nah, caranya dari sudutnya 30 derajat bagi 360 ya. Oh, ini nanti berarti ini seperberapanya lingkaran ya, kali luas lingkarannya 360. Oh, bukan derajat ini ya, coret-coret 1 berarti 30 ya, luasnya berarti 30 satuan luas. Nah, ini sampai di sini dulu kita belajar tentang luas juring dan tali busur. Nanti kita akan belajar contoh soal.